Ya, pembelajarannya sudah masuk 8 lewat 10 sesuai dengan kesepakatan kelas kita, menunggu 10 menit ya. Oke, ini kawannya baru gabung. Coba Rafiq sama Yusuf ada suaranya? Ada Zat. Oke, Rafiq Ada. yang baru gabung masih diizinkan ya. Baik, ini kan kita baru mau mulai pembelajarannya. Link untuk Jamboard yang akan kita kerjakan itu ada dibagikan sama di kelas tadi. Terus silahkan diakses, tapi yang dicoret dulu ya, jangan dihapus di sana. Karena materi kita hari ini menggabungkan antara materi lama, materi 2 pertemuan sebelumnya, dengan materi baru. Ya. Materi yang lama, pertemuan sebelumnya, sama materi yang baru. Untuk bahan acuan pembelajaran sendiri itu dari buku cetak. Kalau setting kameranya lebih jelek, silahkan dilihat aja ya, udah nampak sini. Di buku cetak yang warna oranye ini, buku MTK peminatan, itu materi kita di halaman 71 berkaitan dengan panjang vektor ya. Bagi yang punya buku atau megang buku ya silahkan dibuka bukunya, materinya ada di sana ya. Materi untuk pertemuan hari ini di sana tuh bisa di baca ya, untuk menentukan panjang vektor. Ini suara Ustadz dengar ya? Jelas, Zat? Jelas ya. Baik. Jadi di sini nanti kita ada menentukan seperti yang nampak di layar ya. Ini sudah berkaitan dengan Jamboardnya. Judulnya masih vektor ya. Tapi di sini ada 3 sub materi yang akan kita pelajari. Pertama, menentukan vektor kolom, vektor basis, dan menentukan panjang vektor berdasarkan gambar vektor yang diberikan gitu ya. Jadi seperti itu tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti diberikan gambar suatu vektor, Anda harus bisa menentukan penamaannya dalam bentuk vektor kolom atau dalam vektor basis. Kemudian berdasarkan 2 informasi nama ini ya, bisa mencari panjang vektor tersebut. Ya, sebenarnya tujuan sana. Untuk rumusnya sendiri nanti mudah sebenarnya. Kalau tengok buku itu di halaman 71 itu rumusnya tinggal mengkuadratkan saja gitu ya. Tapi tentunya kita harus paham dari mana kuadratnya, sehingga ini yang paling penting itu pahamnya ya, bukan hafal dari rumusnya, tapi memahami penggunaan rumus tersebut untuk menyelesaikan masalah pada materi vektor ini ya. Di sini slide-nya ada 5. Jadi nanti di sini slide 1 akan Ustaz jelaskan. Slide ke 2 3 4 5 ini, 4 slide lainnya ini nanti dilemparkan pada Ananda untuk mengisinya ya. Lebih kurang ada 8 soal yang akan bisa dijawab ya. Yang bisa jawab seperti pertemuan sebelumnya tentu akan diberikan nilai langsung ya, jadi tidak perlu mengerjakan latihan lagi. Tapi tentunya ngisinya juga harus tepat. Kalau tidak tepat berarti nanti kita berikan kepada teman yang sanggup menyelesaikannya dengan benar. Baik, di sini saya menjelaskan dulu di slide pertama ya, cara menjawab seperti apa. Jadi materi kita pertama diberikan gambar vektor gitu ya. Ada gambar vektor seperti nampak di layar ini, vektor A. Vektor A ya. Vektor A yang nampak di layar ini kan bentuknya vertikal atau horizontal namanya kalau mendatar. Ada yang tahu nggak? Horizontal. Horizontal. Ya, kalau vertikal kayak yang di ini ya, ke atas atau ke bawah tuh vertikal, kalau ke kanan ke kiri namanya horizontal. Oke, jadi kasus pertama itu diberikan vektor dalam bentuk vertikal atau horizontal, tapi nanti kita akan menerapkannya bukan dalam bentuk vertikal horizontal tapi diagonal, miring ya, seperti slide berikutnya ini. Slide kedua 3 4 5 itu dia semuanya garisnya miring. Mengapa ini menjadi pertanyaan? Karena untuk mengukur ya, kalau vertikal atau horizontal ini mudah mengukurnya gitu. Tinggal hitung aja banyaknya kotak gitu ya. Mengukur panjangnya, panjang dari vektor tersebut. Mengukur kotaknya di sini mudah karena sudah terukur atau sudah baku gitu ya. Karena kan bukunya ini kotak-kotaknya sudah baku gitu ya. Tapi kalau dia miring seperti ini, kotaknya kan tersusunnya vertikal horizontal, sedangkan yang kita gambarkan itu diagonal gitu, sehingga ini tidak sesuai antara bidang tempat menggambar dengan gambar vektornya gitu ya, sehingga ini agak sulit mengukur panjangnya kalau dia
dengan mengamati. Maka untuk menyelesaikannya ini menggunakan rumus. Ya, nanti akan kita buktikan bagaimana cara untuk membuktikan itu benar atau tidak. Tapi berdasarkan ini ya, dari vektor yang vertikal atau horizontal dulu. Yang pertama yang A ini yang vertikal, horizontal. Nah, baik, gambar A ini vektor horizontal. Kalau dia menanyakan panjang vektor, tujuannya akhirnya harus panjang vektor ya. Berapa panjang vektor A ini? Ada bisa mengamati enggak? Ini dari pengamatan aja ya. Kira-kira panjangnya berapa? Berapa kotak gitu ya? 7. 7. 7 kotak ya. Tapi kalau di istilah vektor itu bukan 7 kotak, tapi 7 satuan. Ya, 7 satuan. Satuannya kan belum jelas apakah sentimeter atau desimeter. Karena kita nggak tahu nih kotak ini berapa senti ya. Tapi dianggap 7 satuan. Ini jawaban berdasarkan pengamatan gitu ya. Yang jadi masalah kalau dia miring seperti slide kedua, nah ini payah mengamatinya ini. Karena gambarnya miring. Ke kotaknya nggak jelas ya di sini ya. Kotaknya kan bentuknya miring sekarang. Jadi tidak akan sama dengan kotak yang datar itu ya. Oke, baik. Ini kita lanjutkan. Maka untuk mendapatkan nanti bagaimana cara menjawab yang bidang miring tersebut, itu menggunakan rumus. Rumusnya itu ada di halaman 71 yang di buku tadi ya, untuk menyelesaikannya. Tapi kita membutuhkan nama vektornya dulu. Ya. Bagaimana mendapatkan 7 satuan, tapi bukan dari pengamatan, tapi menggunakan rumus. Sebenarnya ya. Tapi rumusnya tadi juga harus ada dasarnya, dari mana dia mendapatkan angka. Maka kita butuh penamaan atau notasi vektornya. Ya. Ini gambar vektornya. Sekarang diminta vektor kolom. Vektor kolom ini tersusun atas dua bilangan. Ada di atas ini, ada di bawah sini, dua ya. Tapi angkanya juga nggak sembarangan. Ini berdasarkan pengamatan. Ya. Untuk angka yang di atas, ya, ini satu warna merah sini, itu diisi berdasarkan ukuran atau apa namanya? Panjang yang bersesuaian dengan sumbu X ya. Bersesuaian sama sumbu X itu maksudnya panjangnya terhadap sisi datar. Sisi datar itu yang vertikal ya, yang horizontal ya. Maka di sini untuk vektor A ya, dia kan dari titik awal yang merah ini ke titik biru ya, titik akhir ya. Dia kan melangkah sebesar 7 kotak ya. Maka untuk bilangan di atasnya ini kita isi dengan angka 7. Ya. Karena dari awal titik awalnya sampai titik akhirnya ini dia membutuhkan 7 langkah atau 7 kotak untuk mencapai tujuan akhir. Untuk ke kanan saja gitu ya. Namun untuk ke bawah untuk bilangan yang di bawahnya sini, di bawah vektor kolomnya ini ya. Ini diisi bersesuaian dengan sumbu Y. Kalau yang atas ini bersesuaian sama sumbu X, kalau yang di bawah bersesuaian sama sumbu Y. Ini artinya akan menentukan kenaikan atau turun dari vektor tersebut. Untuk vektor yang pertama, yang A ini, dia cuma ke kanan aja, tidak ada naik, tidak ada turun. Maka nilainya di sini 0. Ya. Maka cara membacanya ini, 70 ini dibaca vektor kolomnya 70 ya. Memang 70 aja, bukan 7 per 0, tapi 70. Maksud 70 ini berarti dia 7 ke kanan, 0 ke atas. Ya. Jadi dari titik awal sampai titik akhir yang ada nampak di layar. Oke. Titik awal sampai titik akhir itu, cara mencapainya, dia harus melangkah 7 ke kanan. 7 kotak ke kanan, 0 kotak ke atas. Atau tidak ada ke atas ya. Cukup di titik yang sudah dicapainya dengan 7 langkah ke kanan. Sebenarnya seperti itu aja. Oke, ini kalau vektor kolom untuk vektor A. Untuk vektor B, ya, ini sama kasusnya. Dari titik awal menuju titik akhir. Dari titik merah ke titik biru untuk vektor B, ya. Ini langkahnya seperti apa? Dia tidak ada ke kanan ke kiri, dia langsung ke bawah. Oke, maka tadi untuk yang di atas, karena dia tidak ada ke kanan ke kiri, maka nilainya 0. Ya. Artinya tidak ada ke kanan ke kiri, berarti nilainya 0. Dia langsung ke bawah. Ke bawahnya berapa kotak? Di sini kalau kita amati, ke bawahnya itu 6 kotak. 6 ya. Tapi kalau dia ke bawah, karena dalam sumbu X, sumbu Y itu, kalau dia, terutama sumbu Y ya, kalau dia ke bawah itu bernilai negatif. Oke.
Tapi kalau ini gambarnya ke atas, 6 kotak ke atas, baru nilainya positif. Ya. Maka untuk penamaannya di sini, vektor B itu nilainya dalam bentuk vektor kolom 0, 0 negatif 6. 0 negatif 6 gitu aja ya pembacaannya. Tapi kalau di dalam memaknainya, berarti dia 0 ke kanan, ya, berarti tidak ada ke kanan atau ke kiri ya. 6 ke bawah. Ya, jadi seperti inilah gambarnya. 0 ke kanan berarti nggak kemana-mana pertama, langsung ke bawah sebesar 6 kotak. Misalnya ya, ini disebut dengan vektor kolom. Ya, dari mana angka 7, angka 0 ini harus dipahami. Oke. Untuk vektor basis sendiri, ini sebenarnya hampir sama aja dengan vektor kolom ya. Bedanya cuma susunannya saja. Kalau vektor kolom ke bawah seperti itu. Kalau vektor basis, ya kita menyusunnya berdasarkan ini ada I dan J ya. I dan J ini sebenarnya hanya menyebutkan ini aja, apa namanya, sumbu yang sesuai dengan sumbu X, sumbu Y. 7 ini kan tadi sumbu X-nya nih. Maka ini letakkan di I sini. Nah, 7I. Ya. Sedangkan yang 0 ini tadi sumbu Y-nya, maka sebutkan 0J. Ya, tinggal menyusun seperti ini aja, 7I tambah 0J. Tapi karena yang bentuknya 0J ini boleh diabaikan, ya. Maka yang kalau lebih sederhana itu cukup disebut 7I. Nah, 7 ini berarti 7 langkah ke kanan sesuai dengan sumbu X. Cara baca gitu ya. Ini yang lebih sederhananya, yang lebih tepatnya tulisannya seperti ini. Tapi asal usulnya dari atas ini ya, ada 0J-nya juga disebutkan. Oke. Tapi ini I-nya juga harus dikasih topi. I-nya itu bukan I biasa, tapi I topi. I yang bersesuaian sama sumbu X kalau di dalam vektor disebutkan. Untuk yang B sendiri ini sama. Berarti 0 min 6. Berarti 0 ini kan bersesuaian sama sumbu X. Min 6 itu bersesuaian sama sumbu Y. Sumbu Y itu pasangannya J. Oke. Maka penamaan untuk vektor B sendiri, untuk yang I-nya itu karena bernilai 0, maka boleh diabaikan. Langsung ke J-nya ini. Tapi di sini ada tambah dengan kurang, maka dia bernilai negatif saja. Nah, tuh. Cara membacanya ya berarti langsung vektor B ini 6 ke bawah gitu aja. Nih 6 ke bawah. Kalau vektor A 7 ke kanan. Karena nilai positif ya. Oke. Tapi yang jadi masalah sekarang ini penamaan ya. Penamaan ini yang akan digunakan untuk menyelesaikan atau mencari rumus panjang vektor. Ya, panjang vektor ini awalnya kan 7 satuan nih. Tapi dari mana asal usul 7 satuannya? Ini cara mengamati ya. Sekarang kita bukan dengan pengamatan, tapi dengan perhitungan. Ya, perhitungannya harus menggunakan dasar. Dasarnya itu di halaman 71, cara menentukan panjang vektor. Jadi ada dua garis seperti ini ya. Ini dibaca panjang vektor A. Dua garis kurung, tapi bukan melengkung ya, tapi garis lurus kayak nilai mutlak. Oke ya. Ini dibaca panjang vektor. Simbolnya seperti ini. Panjang vektor A itu didapat atau diperoleh dengan cara mengakarkan ya, kuadrat dari identitas notasi vektornya. Di sini akan 7 sama 0 nih. Maka kuadratkan semuanya. 7-nya kuadrat dan dijumlahkan dengan 0 kuadrat. Jadi seperti ini ya. Dikuadratkan semua identitasnya. Kemudian nanti hasilnya diakarkan gitu ya. Ini kalau dihitung 7 kuadrat ini nilainya 49. Ini aljabar aja ya. 0 kuadrat itu nilainya 0. Kalau dijumlahkan berarti ini hasilnya akar 49. Ya. Akar 49. Oke. 7. Akar 49 ini 7. Ini kan sesuai nih. Kalau kita amati dia 7 satuan, tapi kalau kita hitung dengan rumus dia panjangnya adalah 7 satuan. Ya. Maka jawabannya adalah 7. Sesuai ya berarti. Berarti rumus inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan beragam variasi pengukuran panjang vektor ya. Termasuk yang untuk B ini. B ini kan panjangnya 6 satuan nih. Tapi bagaimana dapat 6 satuannya? Tentu kita harus mengukur sekarang dengan pengamatan aja ya, tapi dengan rumus. Ya, kita kuadratkan saja angka-angka yang ada di identitas vektornya. Boleh menggunakan yang kolom atau basis ya. Dua-duanya sama aja. 0 min 6 berarti 0 kuadrat tambah, ini penghubungnya wajib tambah ya, min 6 ini dikuadratkan. Oke, 0 kuadrat ini 0
min 6 dikuadratkan 36. Ini kalau dijumlahkan berarti tetap aja dia akar 36 ya. Akar 36 ini kan 6. Akar 36 itu sama dengan nah, ini kalau dia diamati dan dihitung dengan rumus ini sama gitu. Ya, ini sesuai. Oke, tapi sini ada mau ditanyakan dulu. Rumusnya sederhana ini aja. Datangnya ini sebenarnya dari trigono ya. Oke, yang rumus ini akan kita manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan di slide ke-2, 3, 4, dan 5. Oke, tapi sebelum ini ada yang mengisi, ini Ustaz contohkan dulu. Tapi sama-sama ya. Untuk vektor T, ya, sama-sama coba. Warna merah. Nih. Untuk vektor kolomnya dulu lah. Ya, dia bisa bantu dah. Vektor kolomnya berapa nih? Untuk yang T. Ya. Ini yang bentuknya diagonal, jadi tidak mengukurnya ke kanan ke kiri lagi, tapi dari titik awal, titik merah sampai titik biru. Nah, bagaimana cara melangkahnya gitu ya? Bagaimana dari titik merah untuk mencapai titik biru, tapi dia tidak boleh langsung miring, harus berdasarkan sumbu X, sumbu Y, harus ke kanan ke kiri dulu, baru ke atas atau ke bawah. Ya, bagaimana langkahnya di sini? Dari merah sini ke biru, ya. Kita tidak boleh langsung ke atas, tapi ke kanan ke kiri dulu. Ke kanan atau ke kiri ya. Untuk hal ini, dia tidak mungkin ke kiri. Dia pasti ke kanan. Ya. Pasti ke kanan, ya. Berapa langkah dia ke kanan? Ke kanan itu harus sampai sini ya, sampai sebelah sini. Sampai yang sejajar dengan titik birunya gitu ya. Berapa langkah dari titik merah ke titik kasih warna oranye atau kuning sini? Berapa langkah dari titik merah ke titik kuning sini? Jadi sini hitung enggak? 8. 8. Berarti letakkan di sini 8. Dan nilainya positif karena dia ke kanan. Oke. Berikutnya berapa langkah dari titik kuning ke biru? 6. 6. Ya. 8 ke kanan, 6 ke atas. Jadi harus ke kanan ke kiri dulu ya. Tidak boleh ke atas dulu. Harus ke kanan atau ke kiri dulu gitu ya. 8 ke kanan, 6 ke atas. Oke, ini untuk yang T, untuk yang S. S. Kalau ini dia ke kiri dulu, habis itu ke bawah. Dari warna merah ke warna biru. Tapi tidak boleh langsung ya, harus singgah dulu ke warna kuning sini. Kuning ini titik yang sejajar dengan merah dan biru. Berapa langkah dari merah ke kuning? -6. Min 6. Mengapa min di sini? Karena dia ke kiri ya, ke kiri. Dari kuning ke biru itu 8 kotak. Ya kalau dihitung. Tapi nilainya karena ke bawah itu negatif, maka tuliskan negatif 8. Ya. Jadi beda ya, 86 sama min 68. Panjangnya nanti akan sama ini, tapi posisinya kan beda ya. Arahnya juga berbeda. Ini diagonal atau miring menuju ke atas. Kalau ini diagonal miring menuju ke bawah. Ini vektor kolomnya. Kalau sudah dapat vektor kolom, itu mudah saja menentukan vektor basis. Ini ada yang bisa menyebutkan vektor basisnya? Berapa I, berapa J? 8i tambah 6j. 8I, 6J. Cukup seperti itu aja. Ya. Kalau yang S, vektor S. Ini berapa I tambah berapa J? Ini ada yang S. Min 6i tambah Min 6 dulu ya. Min 6 ya, tambah dulu min 8. min 8. Tapi di sini biar lebih sederhana ya. Ini kan ada tambah sama kurangnya ada gabung, maka kita sedikit rubah S-nya ini menjadi min 6i. Karena ini ketambah ketemu kurang nih, jadi kurang saja ya. Jadi kurang 8J. Ya, seperti ini lebih tepat ya. Kalau yang di atas itu kan karena dia positif semua, maka tidak perlu disederhanakan.
Tapi yang di bawah ini karena dia negatif-negatif, ada positif ketemu negatif, maka cukup negatif saja yang tuliskan. Karena kan memang seperti itu kaidah. Oke. Yang sekarang yang ditanyakan itu panjangnya. Ada yang bisa nyari enggak? Silahkan dikerjakan sini. Panjang vektor itu. Kalau panjangnya Satu-satu, Zat. Apa semuanya, Zat? satu siswa satu aja ya. Jadi ada Karena sekitar Zat, 8 siswa. Ya boleh tulis langsung sini. Atau mau pakai buku kemudian kalau sulit ya nulisnya di buku juga boleh, nanti dipoto kan. Nah, simbolnya seperti itu ya. buku aja ya, Zat. Boleh di buku. Ntar ada foto, Zat. Ya tapi jelas ya, harus jelas. Nah, silahkan tuliskan sini caranya. Di slide berikutnya ini ketiga 4, 5, 6 ini silahkan boleh diisi, caranya sama ya, tinggal kalian menentukan vektor kolomnya, vektor basis itu mengikuti saja, panjang vektor tinggal mengkuadratkan dan mengakarkan. Ini tulis nama nanti ya, siapa yang ngisi tulis nama. Atau sebutkan dulu nama nanti biar Ustaz bantu juga nuliskan. Ini Di siapa buku yang ngisi. tulis, Ustaz. Boleh di buku tulis. Untuk menghitung panjangnya nih ya. Nanti kalau udah selesai boleh dilampirkan sini, tapi kalau susah ya kirim ke WhatsApp Ustaz bisa, nanti Ustaz lampirkan. Fatih Ikram, oke. Di soalnya ini aja Fatih. Oke. Di slide ketiga belum ada. Slide ketiga masih belum kosong. Silakan ya yang mau ngisi, silakan di sana diisi, nanti Ustaz akan ngecek. Kalau benar nilainya berarti nanti di penugasan itu dapat 100. Faisal, oke. Faisal ini soal nomor 1. Nomor 1 Faisal Kumari. Faisal. Faisal pakai S atau Z ini? Z, Zat. Z kan? Nah, jawabannya 10. Kalau Fatih 10 Ustaz, juga. Ya, mana yang di slide keempat kehapus, Ustaz? lu. Slide ke 4. apanya yang nggak terhapus? Itu Vektor. soal sama kolom itu ya. Ini Faiz nih. Ya, Bentar saya tuliskan lagi. Soalnya itu ada di sini bentuknya, atau nih Ustaz sesuaikan lah. Bahkan nih tidak ada aturannya, cuma bebas saja. Saya sesuaikan. Zat, Ya. izin ke WC, Zat. Silahkan. Tuh, silakan dikerjakan Faiz. ya, Ustaz, Ya. ngisi slide yang lain boleh, Ustaz? Boleh. Ini slide ketiga belum ada tuh, yang V-nya. Belum ada yang ngisi. Slide kelima juga, yang D-nya belum. Tandai nama kalian di situ ya, yang mengerjakan yang mana. Di slide keempat juga belum itu yang I. Yang sudah lengkap di slide kedua itu sudah ada tuh. Itu benar. Faisal dapatnya 10. Fatih 10. 10 juga sama panjangnya. Tapi nanti diuji ini ya, benar salahnya nanti kita uji. Kalau ini siapa yang sih? Nggak tahu nih tulisnya Aninomus.
Ini ada 12 yang bergabung. Ini yang lain yang tidak bergabung gimana nih? 12 siswa. Ini silakan di-download ya aplikasinya. Karena Ustadz pakai ini terus. Sayang sekali kalau nggak mengambil nilai keterampilan sih. Ini mempermudah juga, jadi capek-capek banyak-banyak tugas numpuk. Karena ini bisa diuji langsung jawabannya benar salah. Muhammad Abidillah. Oke. 337. Ini untuk Ahmad 12.5. Oke, 13 satuan. Faktor E. Oke, selesai. Ini yang belum ada ngerjakan di slide keempat ya, satu lagi itu yang Y. Itu belum ada yang isi. Yang V siapa nih? Namanya belum ada. Oh, lagi ngerjakan. Oke. Kasih nama nanti ya. Ini Faiz Sabil belum selesai Faiz. Yang D kasih namanya nih, yang slide kelima. 7. Ustaz, Hmm? kalau akar 61 gimana ya sederhanainnya Ustaz? Gimana? Akar? Akar 61. Nggak usah, biarkan aja. Nggak usah. Sampai akar 61 aja udah benar. Ya. Oke. Ini sampai 8 lewat 45 ya kita ngerjakannya. Nanti ada waktu untuk koreksi. Masih ada 6 menit lagi. Ini set keempat gimana, belum ada jalan-jalan ini. Faiz masih bergabung Faiz? Masih ada. Masih Zat. Nah, ini mau foto Zat. Di sini belum ada muncul tulisan. Iya, mau foto Zat. Karena Oh, foto. foto sama kayak Faisal ya. Iya. Yang Y belum ada tuh yang isi. Siapa yang mau isi silakan. Oke.
556. Sip. Slide ketiga yang V siapa nih? Fadlan, oke. Slide ke ini. Slide kelima yang D tadi. Ini belum ada namanya. Di klaim punya orang. Loh, Ahmad lagi. Antum 2 Ahmad. Nggak ada yang ngisi Ustaz. Hah? Rajin betul. Ya. Yo, yang lainnya isilah, ndak malu sama Ahmad Ede dapat 2. Kalian boleh nih kalau susah menulis itu digambarin, ditulis di buku, di foto kayak punya Faisal bilang. Oke. Vektor X. Akar 61 2536 ya. Akar 58. Oke. Dua. Oke. Ada 3 menit lagi sebelum kita ngoreksi tepat atau belumnya ya. Punya Faiz kita perbesar. Baik, ini sudah 8:44 saat mulai ngoreksi ya. Tapi ini belum. Yang Y 64 tambah 4. Oke. Akar 68. Baik, ini siapa yang Y?
yang ngerjain terakhir itu akar 68 namanya tulis ya, tulis namanya biar Ustadz masukkan penilaian nanti. Malik. Oke, sip. Ini Ustadz kunci dulu biar tidak diedit lagi atau tidak dihapus ya. Yang sudah ngisi Ustadz ucapkan terima kasih, tapi ini kita koreksi dulu benar salahnya. Dari slide kedua nih yang dikerjakan Faisal dan Fatih ya. Jadi di sini kalau kita amati katanya sini panjangnya 10 kalau dihitung-hitung ya. Tapi benar enggak dia ini panjangnya 10? Ini bisa kita buktikan dengan mengambil apa namanya? Mengambil satu bidang yang panjangnya 6 kotak ya. 6 kotak, 10 kotak. Jadi ini panjang katanya 10 nih garis vektor T. Cara membuktikannya ini kita bisa dengan ini kita ambil ukur ya. 10 kotak nih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai sini ini 10 kotak ini. Oke. Yang warna kuning ini ya. Yang kotak warna kuning ini panjangnya 10. Sudah diukur tadi. Nah, kita ini mau membandingkan dengan vektor yang tertulis di T sini. Kita sejajarkan ya, sama enggak panjangnya. Ini kan bisa dimiring-miringkan ya. Nah, ternyata pas gitu ya. Memang panjang kotak kuning ini sama dan panjang vektor T. Vektor kuning panjang kotak kuning tadi 10 kotak dihitung. Nah, lebih kurang dia sama panjangnya dan vektor T. Kalau didempetin pas ya. Nah, itu ya. Berarti kan sama nih. Berarti ini terbukti memang panjangnya 10 gitu ya. Dengan cara membuat penggaris. Ini penggarisnya nih, anggap yang kuning ini. Ya. Yang gambar kuning ini adalah penggarisnya. Oke. Ini panjangnya 10, maka terbukti 10. Sekarang ini kalau di bawah di 10 juga ini punya Fatih. Ini kita pindahin ke sini, kita putar sedikit, panjang sama 10 ini. Yang kuning ini panjangnya 10. Nah, ternyata diuji pas ya. Ini kan sama panjangnya. Nah, berarti ini benar. Oke, sehingga ini memang panjangnya 10, berarti ini punya Faisal dan punya Fatih ini benar ya, 100 save 10. Slide berikutnya, slide ketiga Abidillah. Di sini punya Abidillah ada 37. Ya, ini ada sedikit perbaikan nih. Kalau 37 rasa Ustaz belum tepat. Ada yang bisa tahu salahnya di mana? Masa minus 7. Minus 7. Ini ada minnya ya. Karena dia ke bawah. Tapi nilainya benar kok kalau hasil panjang. 3 min 7 ya. Berarti kalau yang basisnya 3i kurang 7j. Tapi kalau panjangnya berarti ini kan min 7 kuadrat. Min 7 kuadrat yang 49 juga. Hasil bawahnya sama ya. Akar 58. Ini kalau sulit akarnya dicari tidak usah di ini kan. Karena payah ya. Tapi kalau dihitungnya 7,6 ini bisa kita bandingkan dengan cara membuat penggaris tadi yang panjang 7,6. Ini insya Allah udah benar, tinggal menjumlahkan seperti ini. Oke, ini 100. Tapi tadi ada kurang teliti di sininya ya, penamaan vektor kolomnya. Tapi tak masalah lah. Untuk sekarang masih bisa, tapi nanti di ujian ya hati-hati ya. Ini punya Fadlan benar nih. Ke kiri 1, ke atas 7 ya. Ini dia vektor basisnya. Kalau dihitung dalam bentuk panjang vektor berarti dia 5 akar 50 atau 5 akar 2 ini sama. Oke, mantap. Fadlan tepat. Punya Faisabil. Faisabil akar min 5 min 6 vektor kolomnya. Faktor basisnya oke, panjang vektornya di sini min 5 kuadrat tambah min 6 kuadrat. Oke, ini benar, tidak bisa diapa-apakan, akarnya biarkan saja. Punya Malik min 82, 8 kotak ke kiri, 2 kotak ke bawah. Oke, kalau basis benar, kalau dikuadratkan juga benar. Sip, 100 juga. Berikutnya terakhir punya Ahmad Lazardi dua-duanya. Ini benar ya, tinggal mengamati 7 kotak ke kanan, 7 ke bawah. Kalau dikuadratkan
4949 hasilnya 94. Oke, ini tepat, mantap. Yang I 12 ke kanan, 5 ke bawah. Oke, sesuai. Dikuadratkan untuk mencari panjangnya 169. Sip. Ini Ahmad 2 nilai, tapi untuk di tab 1 ya dimasuk. Baik, ini udah tepat semua untuk mengerjakannya. Jadi seperti ini ya untuk mengerjakan menentukan panjang vektor ya. Materi kita panjang vektor ini, tapi harus tahu dulu dari mana untuk mengukurnya, asal usul angka yang mau dikuadratkan ini ya, dengan cara menghubungkan atau memberikan namanya dengan kolom, vektor kolom atau vektor basis. Oke. Baik, mungkin pertemuan hari ini berkaitan dengan panjang vektor saya rasa sudah cukup, tapi ini kan nilai belum dapat semua ya, baru beberapa siswa saja yang dapat. Ada 7 ya, karena tadi soalnya ada 8 tapi Ahmad Lazati dua pengerjaan ya. Nah, untuk yang lain yang nilainya belum dapat, ini Ustaz berikan latihan di Google Classroom, 1 soal ya, 2 soal. Waktu pengerjaannya 1 pekan sampai Kamis tanggal 4 Februari jam 12 ya. Di sini ada 2 soal mirip seperti itu, tapi beda gambar vektornya. Kerjakan kedua-duanya. Ini vektor G dan vektor H. Ya, yang nampak di layar. Tentukan vektor kolomnya, vektor basis sama panjang vektor tersebut dengan cara yang sama. Ya, ini bagi yang belum dapat nilai tambahan. Bagi yang sudah tadi nanti tinggal Ustaz input nilai sini, masukkan. Baik, ada yang mau bertanya silakan tanyakan sekarang. Sambil Ustaz masukkan nilai. Yang sudah 1 Faisal. Ada yang mau bertanya? Oke, tak ada pertanyaan ya. Ini Ustaz anggap berarti sudah paham atau sudah mengerti lah gitu ya untuk materi hari ini. Ya, ini tinggal menyelesaikan pengambilan nilai dari Anda sendiri berdasarkan tugas yang sudah diberikan gitu ya. Ini ada waktu sekitar 8 menit lagi sebelum masuk pembelajaran yang kedua. Ya, silakan boleh dimanfaatkan untuk mengerjakan tugasnya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan pertemuan hari ini. Tapi sebelum tutup atau sebelum pamit, kita membacakan dulu doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.